Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, balik lagi bareng gua Iksan. Oke, di kesempatan kali ini kita bikin konten unboxing lagi Mas Bro ya. Udah lama kita nggak bikin konten unboxing ya Mas Bro. Terakhir kita bikin konten itu Zero Currency kemarin Mas Bro ya. Oke, kali ini kita dapat satu buah reel Mas Bro ya. Ini harganya $100 coy. Hasil konten dari FB Pro Mas Bro. Buat teman-teman konten kreator, tetap semangat, jangan menyerah. Karena dolar FB Pro itu nyata coy. Oke, kali ini produk dari DMK Mas Bro ya. Ada DMK Citah. Ini reel BC dengan sistem digital control termurah di Indonesia Mas Bro. Harganya ya sekitar kurang lebih $100 Mas Bro ya. Oke, kita bahas bagian luarnya dulu Mas Bro. Kita lihat boxnya. Untuk bagian depan ya kayak gini, cuman kayak gini Mas Bro. Di sini ada stiker L left handle ya Mas Bro ya. Oke, bagian spesifikasi kita coba lihat. Untuk modelnya, maaf Mas Bro, ini tangannya agak kotor nih. Gue habis ngecat Mas Bro. Tadi habis ngecat motor, terus sambil nunggu kering kita bikin konten aja lah. Oke, berarti udah gue bersihin Mas Bro pakai bensin, tapi nggak mau hilang coy. Oke, lanjut lagi Mas Bro. Untuk modelnya ini EX601 XG Mas Bro ya. Terus key rasionya ada di 8,5 berbanding 1. Jadi si DMK ini ada dua versi Mas Bro ya. Yang pertama rasio 7, yang kedua rasio 8 ini Mas Bro. Kebetulan gue dapat yang rasio 8 nih. Terus mak dragnya di 4 kilo Mas Bro. Ball bearingnya di 11+1. Yang satu ini one way bearing Mas Bro ya. Jadi sekali retrieve dia bisa menggulung senar sepanjang 74 cm Mas Bro. Mantap ini coy. Untuk line capacity PE0,8 dia muat 180 meter, PE1 dia muat 140 meter, terus PE1,2 dia muat 120 meter Mas Bro. Nah buat teman-teman yang berminat sama reel ini nanti untuk link pembelian bakal gua taruh di kolom deskripsi Mas Bro ya. Nanti bisa kalian cek. Semoga ada rezeki buat beli ini Mas Bro. Oke, langsung kita buka Mas Bro ya. Oke, dalam paket pembelian kita dapat apa ini Mas Bro ya? Ini ada semacam kalau di HP ya manual book Mas Bro ya. Ini mungkin part listnya kayak gini coy. Skema rangkaian buat si DMK ini Mas Bro. Ini dari spinnya juga Mas Bro. Nggak tahu kenapa dikasih juga di sini Mas Bro. Ini dari Cina coy. Kita singkirkan dulu Mas Bro. Kita lanjut ke unitnya. Kita dapat pouch murahan ini coy. Nih, pouch biasa ini. Sekedar buat ya ngebungkus kalau nggak dipakai. Ada tulisan DMK di sini Mas Bro. Lanjut ke unitnya. Ini dia Mas Bro. Wedis keren coy, mantap. Oke, feel premiumnya kerasa Mas Bro. Mantap. Oke, kita coba lihat lebih dekat Mas Bro ya. Dari depan ini dia. Di sini ada tulisan DMK EXP 601 XG Mas Bro. XG itu apa ya? Extra Gear kali Mas Bro ya. Mirip kayak yang ada di Shimano coy. Di sini ada segelnya Mas Bro. Jadi ya kita nggak bisa ngebuka nanti Mas Bro ya. Mungkin kita buka kalau nanti pemakaian mungkin sekitar 2 bulan Mas Bro ya. Kita udah waktunya nge-grease bagian dalam, nanti kita lepas aja Mas Bro. Nanti kalau dalam pemakaian 2 bulan dia aman, segelnya buang aja coy. Buat apa ya kan? Nah. Ini desain depannya kayak gini Mas Bro. Untuk bagian sampingnya ini dia. Untuk handle-nya ini sepertinya berbahan CNC coy. Knopnya dia pakai rubber. Imut Mas Bro, nih knopnya nih. Imut kan?
Ini setara ukuran Seahawk yang kemarin, Seahawk apa yang maksudnya, Seahawk Nexa kali. Untuk start tracknya nih udah ada clickernya mas bro. Tension knob ada clickernya juga nih coy. Nah, kedengeran nggak ya? Nah, nggak begitu nyaring mas bro. Terus di sini ada tulisan 11+1 ball bearing. Di sini ada logo Serok kali ya mungkin. Serok. Di sini ada logo DMK mungkin mas bro ya. Nih kayak gini mas bro. Untuk bagian bawah ini dia polosan. Nggak ada brandingnya di sini mas bro. Dan di sini tertera rasionya 8.5 berbanding 1 mas bro. Finishingnya cakep mas bro nih. Mulus. Coatingnya tebal juga mas bro. Dilihat dari belakang nih dia tambarnya keren mas bro. Warnanya ini kayak apa ya mas bro ya, kayak titanium coy. Tambarnya sedikit keras mas bro. Prediksi dia pakai 2 pad di dalamnya mas bro. Untuk line guide ini dia mas bro. Line guide nya dia udah berbentuk V-shape buat ngejar long case biar nggak backlash juga mas bro, nggak gampang backlash kalau kayak gini modelnya mas bro. Selain itu PE nya juga awet ya kan, minim gesekan coy dari atas seperti ini mas bro. Keren nih mas bro, kalem desainnya, kalem. Kombinasi warna grey sama ungu, grey hitam ungu. Warna janda coy. Warna janda. Oke, dari samping ini dia. Ini untuk sistem brake-nya. Di sini ada indikator lampunya sudah. Ketika kita cash nanti dia ada indikatornya di sini nyala. Warnanya biru, merah kalau nggak salah ya. Biru, merah sama hijau kalau nggak salah mas bro. Untuk level pengereman di sini nggak ada angkanya cuy, cuman dia simbol titik kecil, bulatan kecil mas bro. Semakin ke bawah semakin besar. Semakin besar lingkaran ini mas bro, berarti brake-nya itu semakin kenceng ya mas bro. Di sini ada tulisan Citah MIIEC. Apa ini singkatan dari apa ini mas bro? Nggak mudeng aku mas bro. Untuk drag clickernya mas bro, kita coba dengarkan mas bro. Wah, racing berat mas bro. Kita udah full mentok mas bro ya, tapi ini masih keras. Keras ini mas bro, keras. Mungkin nanti bisa kita kurangin 1 biji mas bro ya ringnya di sini. Kan banyak ringnya mas bro. Biasanya ada 2-3 ring di sini. Nanti bakal kita ambil 1 aja mas bro. Untuk casting hampala drag segini, waduh, gak enak mas bro. Kita casting hampilin gak enak. Nanti kita kurangin mas bro ya. Oke, kita coba break di angka 0 mas bro ya. Kita coba perputarannya mas bro. Kita lepas dulu mas bro ini mas bro. Mengganggu ini. Ini dia. Kita coba free spool mas bro ya. Breaking di angka 0. Bismillah. Kelihatan nggak coy? Kita coba break di angka setengah mas bro ya. Sinilah kira-kira segini setengah. Kita coba. Masih ngacir mas bro. Sekarang kita coba full. Masih ngacir mas bro. Kira-kira nanti gampang backlash enggak ini mas bro? Ini real DC yang kedua gua mas bro. Yang pertama kemarin Curado DC mas bro ya. Itu kalau buat pakai lure ringan susah mas bro, gampang backlash. Kita coba lihat mas bro ya. Ketika kita retrieve begini dia nyala mas bro ya. Kelihatan nggak mas bro? Nyala kan? Ada bunyi nging.
Di video selanjutnya nanti bakal kita kita bikin konten tes performa lemparan Mas Bro ya, si DMK ini Mas Bro. Mantap. Oke, kita coba lihat lebih dekat Mas Bro ya, biar tambah jelas cuy. Oke, sekarang kita coba timbang Mas Bro. Kira-kira beratnya berapa ini Mas Bro ya? Beratnya di 144,3 gram Mas Bro. Oke, kita langsung bongkar bagian luarnya aja Mas Bro ya. Kalau bagian dalam sayang ini Mas Bro, masih ada segelnya Mas Bro. Oke. Ini untuk penguncian dia pakai bintang Mas Bro, kunci bintang ya Mas Bro ya. Kalau kita beli obeng satu set kayak gini biasanya udah lengkap Mas Bro. Kita tinggal pilih aja Mas Bro ya. Kita cari yang bintang Mas Bro. Nah, ini bautnya keren Mas Bro. Bahannya nggak kaleng-kaleng ini Mas Bro. Nah, tidak sama sekali nggak bereaksi terhadap magnet ini Mas Bro. Kita pakai kunci 10 Mas Bro ya. Untuk si DMK ini dia berbeda daripada real BC pada umumnya Mas Bro. Dia pakai screw in di sini Mas Bro ya. Jadi kita ngebuka dia tetap ke kiri Mas Bro. Nah kan, kalau real BC biasa kan dia ke kanan kalau ngebuka Mas Bro. Ini dia ke kiri. Oke, azan Mas Bro, kita stop dulu ya. Bentar, kita jeda dulu Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro ya. Nah, untuk pengunciannya seperti ini Mas Bro. Untuk start drag, ringan banget coy. Ini pakai karbon nih Mas Bro ya. Dia pakai sistem per di sini Mas Bro. Nah, ini dia washernya coy. Washernya wadidaw, banyak banget coy. Ada 3, nanti kita ambil 1 Mas Bro ya. Kita pakai 2 aja Mas Bro. Kita ambil 1 Mas Bro. Terus di dekat bearing dia ada ringnya, ada 2 Mas Bro. Nih. Untuk manshaftnya dia berbahan duralium coy. Mantap. Untuk tension knob, kenceng Mas Bro. Nggak usah dibuka Mas Bro ya. Ini sepertinya bahannya dari metal Mas Bro. Nggak usah dibuka, susah coy. Oke, untuk bagian pengereman kita lihat di sini Mas Bro. Ini ada tulisan open. Kita geser ke depan coy. Nah, klik sampai bunyi klik Mas Bro ya. Tinggal kita lepas aja Mas Bro. Nah, ini dia sistem DC nya Mas Bro.
Di sini ada sekelnya juga Mas Bro nih. Ini nggak perlu kita bongkar Mas Bro ya, biarlah begini apa adanya Mas Bro. Untuk spool ini dia spoolnya, antara reguler sama selo Mas Bro ya. Ini masih agak sedikit dalam ini Mas Bro, mirip spool dari Iroli Libero Mas Bro kemarin ya. Size nya juga sekitar segini Mas Bro. Kita coba timbang Mas Bro ya berat spoolnya. Untuk beratnya ada di 9 gram Mas Bro, 9 gram. Karena di sini ada magnetnya Mas Bro ya. Nih, dia yang bikin berat coy. Untuk handle, karena ini berbahan CNC, mungkin sedikit lebih berat Mas Bro. Ada di 18,7 gram. Untuk star dragnya dia beratnya 4,4 gram Mas Bro. Oke. Ya mungkin segitu aja Mas Bro ya. Langsung kita rakit aja lah. Mantap. Untuk worm shaft dia pakai bahan duralumin juga Mas Bro. Makanya dia ringan banget Mas Bro ya. Oke. Oke, langsung kita pasang Mas Bro. Oke, untuk waselnya kita pakai 2 aja Mas Bro ya. Yang satu kita ambil biar nanti dragnya bisa sedikit lebih kendor Mas Bro. Karena menurut gua terlalu kencang ya Mas Bro. Untuk start dragnya simple coy. Nah sekarang lebih ringan Mas Bro dragnya. Buat main hambeli oke ini coy. Nah, kita ambil satu drag washernya Mas Bro. Ini dia. Nah pas ini coy. Mantap. Lebih fleksibel Mas Bro. Oke Mas Bro, nah itu dia sedikit review dari si DMK Cita ini Mas Bro ya. Buat teman-teman yang berminat nanti bisa cek di kolom deskripsi untuk link pembeliannya Mas Bro di Shopee. Rekomendasi toko yang amanah ya Mas Bro ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video tes performanya Mas Bro ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.